Ya, shalom untuk semuanya. Puji Tuhan, kita ada dalam acara Musda dan tema yang diangkat atau diberikan oleh panitia bagi kita adalah bersinergi di dalam pelayanan. Dan teks yang diberikan yang menjadi dasar adalah Filipi pasal 2 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dan ini adalah sebuah rangkaian pembicaraan yang mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, nanti sebentar saya akan membahas ini dengan melihat ayat-ayat yang lain, tetapi yang diberikan di sini itu adalah ayat yang kedua, dan dalam ayat yang kedua itu ada kata-kata yang menarik. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, dikatakan hendaklah kamu sehati, sepikir. Se di situ itu artinya satu. Jadi dengan kata lain, hendaknya kamu satu hati. Sepikir itu artinya satu pikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ada 5 kata satu itu muncul di dalam satu ayat itu, ya. Dan karena itulah maka di sini kita bisa melihat bahwa memang Paulus itu mau menekankan kesatuan di dalam orang-orang Kristen atau jemaat Kristen di jemaat Filipi. Nah, sebelum ini saya ingin menggambarkan kepada kita bahwa ketika Paulus berbicara kepada jemaat Filipi atau bikin surat kepada jemaat Filipi ini, jemaat Filipi sebenarnya bukan jemaat yang jelek, bukan gereja yang jelek, ini gereja yang bagus sekali. Nah, saya mencatat beberapa hal yang bagus dari jemaat Filipi ini adalah, pertama-tama mereka itu adalah gereja yang setia kepada Injil dan juga aktif di dalam penginjilan. Dari mana kita tahu itu? Kalau kita melihat misalnya dalam ayat yang kelima, pasal 1 ayat yang kelima di dalam Filipi itu dibilang begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Persekutuanmu dalam berita Injil. Apa artinya persekutuan di dalam berita Injil? Nah, ini bisa mempunyai dua arti. Arti pertama adalah bahwa mereka atau jemaat itu mereka setia kepada Injil. Mereka setia kepada ajaran yang sesuai dengan Injil. Mereka tidak berkompromi dengan ajaran-ajaran lain yang menyimpang dari Injil. Itu bisa berarti persekutuan dalam berita Injil. Tetapi frase ini juga bisa berarti bahwa mereka itu tekun di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dari Filipi 1 ayat 5 itu dia bilang begini. Saya berterima kasih kepada Allah karena sejak hari pertama sampai sekarang kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah. Kalian membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah. Berarti ini berkaitan dengan pelayanan mereka. Maka gereja Filipi itu gereja yang bagus. Kenapa? Karena mereka setia kepada ajaran sesuai Injil. Tapi di sisi yang lain, mereka setia mengabarkan Injil. Mereka setia dalam pelayanan. Ini gereja bagus. Hari ini banyak gereja tidak beritakan Injil. Ya, banyak gereja sibuk membangun kemewahan, tapi lupa tugasnya. Gereja ini gereja yang bagus. Lalu yang kedua adalah bahwa gereja ini juga gereja yang penuh kasih. Karena mereka sangat mengasihi pendiri mereka, yaitu Rasul Paulus. Kita bisa lihat itu dalam pasal 4 ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Pikirannya jemaat Filipi, perasaannya jemaat Filipi itu bertumbuh untuk Paulus. Nah, secara rohani memang Tuhanlah yang membangun gereja itu. Tapi secara manusia Pauluslah yang sedemikian rupa berusaha mengorbankan segala hal di dalam mendirikan gereja ini. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata jemaat Filipi ini pikirannya dan perasaannya itu bertumbuh untuk Paulus. Mereka mengasihi hamba Tuhan mereka.
Ada banyak gereja sekarang tidak mengasihi hamba Tuhannya, tidak berterima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani mereka dengan bercucuran keringat, bercucuran air mata, korban waktu, tenaga, dan segala sesuatu, tapi tidak dihargai. Tapi gereja Filipi sangat mengasihi hamba Tuhannya. Ini gereja bagus. Maka mereka bagus di dalam ajaran, mereka bagus di dalam pelayanan, mereka bagus di dalam kasih mereka. Ya. Dan kasih mereka kepada Paulus itu ditujukan lewat apa? Ketika Paulus masuk penjara, mereka memberikan bantuan kepada dia. Ya, di dalam pasal 4 ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Di ayat yang ke-18, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Jadi kita bisa lihat saat Paulus dalam keadaan susah di dalam pelayanan, termasuk di dalam penjara, gereja ini mendukung pelayanan secara finansial. Ini gereja yang bagus sekali. Saya kira kalau dibandingkan dengan gereja GKIN mungkin kita kalah jauh, ya. Tapi pokoknya ini gereja yang bagus. Tapi gereja yang bagus ini sepertinya punya masalah. Masalahnya apa? Kalau kita lihat pasal 4 ayat 2 dan 3, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Nah, saudara-saudara, itu berarti ada masalah perpecahan di dalam. Ada ketidaksehatian di dalam. Dua orang disebut sini adalah Euodia dan Sintike. Kelihatannya adalah KW-nya, kaum wanitanya jemaat Filipi. Entah bagaimana, mereka dua orang yang setia. Mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Sama-sama mengasihi Tuhan. Ya, sama-sama aktif dalam pelayanan, tapi berkonflik. Karena itulah di pasal 2 Paulus memulai dengan nasihat supaya hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa yang mau saya katakan di sini? Gereja Filipi ini gereja bagus, tapi rupanya kurang bersinergi di dalamnya. Ya, kurang ada kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, kesatuan jiwa mereka, kesatuan kasih mereka tidak ada. Sinergitasnya tidak ada. Biarpun gereja ini adalah gereja yang bagus, kita bisa menjadi gereja yang bagus, tapi satu hal yang penting itu adalah memikirkan sinergi kita dalam konteks wilayah kita Surabaya. Kalau jemaat Filipi ini bicara sinergitas di dalam satu jemaat saja, tapi karena kita ini adalah satu wilayah, maka penting bagi kita. Mungkin gereja GKIN di Sidoarjo, gereja GKIN di Toli-Toli, gereja GKIN di Palu, atau di mana saja bagus-bagus. Tapi apakah kita sudah bersinergi? Sudah satu hati, sudah satu pikiran, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan atau belum? Maka problem utama kita itu adalah sinergitas di dalam gereja dan di dalam pelayanan. Nah, setelah memunculkan masalah ini, Paulus lalu memberikan sejumlah nasihat praktis bagaimana caranya membangun sinergitas itu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa hidup bersinergi, pelayanan bersinergi, satu jemaat dengan jemaat yang lain. Nah, di sini dalam teks Filipi pasal 2 ini Paulus memberikan beberapa nasihat. Pertama adalah tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Ayat 3 dari Filipi 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Supaya bisa satu kasih, satu jiwa, satu pikiran, satu tujuan, itu harus tidak boleh cari kepentingan diri sendiri. Jadi cara membangun sinergitas itu adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Di ayat 4 nanti Paulus bilang bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Menarik bahwa kata kepentingan sendiri dalam ayat 3 itu diterjemahkan dari kata Yunani eritheia yang artinya ambisi yang egois. Makanya dalam versi NIV, do nothing out of selfish ambition, ya. Jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois.
ambisi sendiri belum tentu salah. Tapi di sini adalah ambisi yang egois. Kita tahu di dalam kalangan murid-murid Yesus pernah ada ambisi yang egois dari Yakobus dan Yohanes. Melobi mama mereka, lobi Yesus supaya nanti kelak satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Tapi nanti kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid yang lain, 10 murid yang lain itu mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes, dikatakan bahwa mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga sebenarnya mempunyai ambisi yang sama. Nah, karena itulah begitu ambisi-ambisi yang egois itu muncul, maka yang muncul adalah iri hati. I. Williams berkata, ambisi seorang menciptakan iri hati dalam orang-orang yang lain yang mempunyai perasaan yang sama. Maka disinilah kita dinasihati bahwa pentingnya untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang demi kepentingan diri sendiri lalu menjegal orang lain. Ada banyak gereja demi kepentingan diri sendiri lalu berusaha mengkat gereja lain. Ada banyak tempat di daerah Kristen, orang mendirikan masjid itu lebih mudah dari mendirikan gereja. Karena masjid bukan saingan bagi gereja, tapi gereja yang lain itu menjadi saingan bagi gereja-gereja. Itulah sebabnya tragis memang bahwa di dalam banyak tempat, terutama daerah-daerah Kristen, mendirikan gereja itu justru dihambat oleh gereja-gereja yang lain. Maka di sini, kalau gereja-gereja wilayah Surabaya ini kita mau membangun sinergi, maka antara gereja yang satu dengan gereja yang lain tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Apalagi secara organisasi, kita itu satu organisasi. Ya, maka tidak boleh mencari kepentingan di atas kepentingan gereja-gereja yang lain. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Itu di ayat 3 bagian B. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Kata lebih utama ini dalam New American Standard Bible dibilang more important, lebih penting. NIV menerjemahkannya sebagai better, lebih baik. Nah, ini ada sesuatu yang menarik di sini bahwa Paulus menempatkan kata-katanya dalam hubungan kontras antara frase yang satu dengan frase yang lain. Misalnya di ayat yang ketiga itu ada kata kepentingan sendiri, itu dikontraskan dengan ayat 4 kepentingan orang lain. Sedangkan puji-pujian yang sia-sia di ayat 3a dikontraskan dengan rendah hati di ayat 3b. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa pada saat kita mau mendekat satu sama lain, pada saat gereja yang satu mau mendekat dengan gereja yang lain, kita dalam suatu relasi, maka kita akan saling mengenal. Pada saat kita saling mengenal, ya waktu saya mau mendekat sama Pak Adi mendekat pada saya. Kalau kita dua berjauhan, kita nggak tahu masing-masing. Begitu kita dua mendekat, saya tahu kelebihannya, saya tahu kekurangannya, dia tahu kelebihan saya, dia tahu kekurangan saya. Nah, pada saat semacam inilah bagaimana kita bisa menganggap yang lain lebih penting, lebih baik dari kita, lebih utama dari kita. Caranya gini, kalau saya sama Pak Adi, saya lihat kejelekannya, kelebihannya. Saya juga sadar saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Kalau kejelekannya Pak Adi saya taruh, ada orang mengatakan bahwa setiap orang punya 2 kantong. 1 kantong depan, 1 kantong belakang. Nah, misalnya di depan saya ada kantong ini. Di kantong saya ini, saya kantong depan, saya isi kebaikan saya isi kejelekannya Pak Adi. Maka yang saya lihat adalah kebaikan diri saya dan kejelekan Pak Adi. Sedangkan kebaikan Pak Adi saya taruh di kantong belakang, kejelekan saya taruh di kantong belakang. Maka saya tidak melihat kejelekan saya dan tidak melihat kebaikan orang lain. Yang saya lihat kantong depan, kebaikan saya dan kejelekan orang lain. Maka dari situ saya akhirnya merasa diri lebih baik, better dari orang lain, lebih utama dan lebih penting. Maka kita sukar untuk bersinergi. Waktu saya melihat karunia saya, wow, karunia saya hebat. Maka saya pasti merasa lebih penting dari orang lain. Dan melihat karunia orang lain lebih jelek atau lebih kecil, lebih tidak berarti dari saya. Tapi kalau saya menempatkan orang lain dan melihat orang lain, kebaikan saya itu ditaruh di belakang, saya akan menganggap orang lain itu lebih baik dari saya. Satu hal, seorang namanya Martin Lloyd-Jones, ya, di dalam bukunya Studies in the Sermon on the Mount, dia berkata bahwa dia menggunakan satu istilah namanya hypercritical.
Hypercritical itu menurut Martin Lloyd Jones adalah satu semangat mengkritik. Ingat ya, mengkritik itu juga penting. Tetapi yang disebut sebagai hypercritical itu adalah suatu semangat yang menemukan kebahagiaan di dalam kritik. Orang itu akan menemukan kepuasan kalau dia bisa mendapatkan bahan dan selalu mendapatkan bahan untuk mengkritik orang. Itu adalah spirit hypercritical. Kita memang harus mengkritik orang kalau memang mempunyai motivasi yang baik. Tapi hypercritical ini adalah mengkritik demi kritik. Dan ini adalah roh yang sangat berbahaya yang mengancam kesatuan kita dan juga mengancam sinergi di dalam hidup kita dan di dalam pelayanan kita. Karena itulah maka seperti Tuhan Yesus bilang bahwa ya, mengapa kamu lihat selumbar dalam mata saudaramu, balok di dalam matamu sendiri tidak kamu lihat. Maka di sini pentingnya kita menyoroti kebaikan orang lain, kelebihan orang lain, daripada kelebihan diri sendiri dan menyembunyikan keburukan, kekurangan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan ini, yaitu menganggap orang lain lebih utama dan memiliki kerendahan hati. Nah, setelah bicara soal kerendahan hati ini, Paulus lalu memberikan contoh. Suatu teladan kerendahan hati yang luar biasa. Siapa? Di ayat 6 dia bahas itu. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Berarti Paulus mengangkat teladan Yesus Kristus di dalam konteks bagaimana memiliki kerendahan hati dan menganggap yang lain lebih penting. Di sini dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dalam terjemahan baru kita dalam rupa Allah. Saya belum cek terjemahan yang baru dikeluarkan oleh Lai, karena mestinya ada satu kata yang hilang dari terjemahan Alkitab baru ya. Walaupun dalam rupa Allah, seharusnya ada satu kata di situ, yaitu kata ada. Walaupun ada dalam rupa Allah. King James bilang Christ Jesus who being in the form of God. Kata Yunani-nya adalah huparkon. Huparkon itu artinya sesuatu yang tidak bisa diubah dengan cara apapun. Bagaimana bisa mengubah mobil saya menjadi bukan mobil saya? Gampang, jual. Bagaimana bisa mengubah istri saya menjadi bukan istri saya? Ceraikan. Tapi bagaimana membuat mama saya berhenti menjadi mama saya? Dibuat bagaimanapun tidak bisa. Itu huparkon. Nah, Kristus Yesus itu dikatakan being in the form of God. Dia huparkon, artinya dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Allah itu punya sifat tidak berubah, maka dia tidak bisa menjadi bukan Allah untuk sementara maupun untuk seterusnya. Karena itu pada waktu dia jadi manusia, inkarnasi, dia tidak pernah melepaskan kealahannya. Tapi dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, kenosis. Mengosongkan diri bukan berarti berhenti jadi Allah. Tapi dia menanggalkan kemuliaannya. Dan dia tidak mempergunakan atribut-atribut kealahannya demi mempermudah hidupnya. Lebih tepat ditafsirkan seperti itu, kenosis, daripada melepaskan kealahannya. Dan saudara-saudara, dalam pengosongan diri itulah dia merendahkan diri. Taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, disinilah teladan kerendahan hati dan menganggap orang lain lebih penting. Itu adalah Kristus. Kristus rela tunduk kepada Bapa dan bahkan datang merendahkan diri sampai melayani manusia yang berdosa. Itu adalah teladan kerendahan hati. Dengan kata lain, dalam misinya Kristus, dia yang setara dengan Allah Bapa, menempatkan diri di bawah Allah Bapa dalam fungsinya, bukan dalam hakikatnya. Dalam fungsinya supaya dia bisa melayani dengan baik. Dengan kata lain, dia membuat dirinya bersinergi dengan Allah Bapa sehingga dia bisa melayani kita dengan baik. Maka Kristus menjadi teladan rendah hati. Rendah hati itu tidak mudah. Dan rendah hati itu bukan kata-kata. Yang menarik dari rendah hati adalah begitu orang merasa diri rendah hati, pasti dia sudah tidak rendah hati. Ya, gua ini rendah hati loh. Nah, itu sudah tidak rendah hati. Suatu gereja
mau ulang tahun gereja secara diam-diam mereka mau bikin penilaian jemaat mana paling rendah hati. Setelah menilai diam-diam pada hari ulang tahun gereja diumumkanlah Bapak Andi sebagai jemaat paling rendah hati. Dipersilahkan untuk maju. Maka maju lalu dikalungi kalung jemaat paling rendah hati. Wah, Pak Andi senang. Minggu depan dia datang kembali ke gereja, kalungnya tidak lepas, ya, tetap pakai. Nah, apakah ini rendah hati? Saat dia rasa diri rendah hati, dia sudah tidak rendah hati. Nah, saudara-saudara, saya mau menutup ini dengan sebuah cerita bahwa saya di Kupang melayani di STI. Nah, waktu itu salah seorang dosen itu orang Jawa, ya, istrinya rektor itu orang Jawa. Lalu satu hari ada gereja dari Surabaya sini kontak istri rektor itu, Ibu, kami mau pelayanan misi di wilayah NTT, bisa nggak carikan tempat di mana kami bisa bermisi? Kami mau turun kira-kira 50 orang. Nah, karena ibu ini orang Jawa, dia belum terlalu tahu tempat di sana, maka dia connect saya, Pak Isra, ini teman-teman saya dari gereja ini di Surabaya, ini mau datang acara misi. Bisa nggak Pak Isra cari tempat? Oke. Maka saya cari di Pulau Rote sana, ya. Nah, setelah saya cari, lalu semua urusan saya kasih beres semua, saya hanya kasih tahu, saya berkomunikasi dengan ibu ini. Ibu ini berkomunikasi sama teman-temannya di Surabaya. Tiba hari hanya mereka turun 50 orang. Saya juga ikut, karena saya yang ngatur, saya juga ikut ke Rote, mereka juga ikut ke Rote. Karena ini harus perjalanan melewati laut, naik kapal feri, ya saya tampil santai saja, pakai kaos, pakai celana pendek, ya, pakai sepatu, lalu siap mau naik. Tapi mereka semua penampilannya luar biasa, bagus, ya, termasuk ibu rektor itu bagus. Mungkin penampilannya yang paling jelek saya. Nah, pada waktu mau naik kapal, tiba-tiba mereka kan bawa barang banyak. Mereka lihat saya penampilan kurang meyakinkan. Mungkin mereka pikir saya pembantu, lalu kasih, nih, tolong mas, bawa tas saya. Akhirnya saya pikul tas. Satu lagi nih, nitip saya ya. Lalu masuk lagi, sudah jalan-jalan, sudah pikul tas banyak-banyak. Mereka bilang, itu aqua tuh bawa. Saya pikul aqua lagi. Dan dengan, waduh, kecapean saya berusaha bawa barang-barang mereka tuh naik sampai di kapal. Setelah kapal jalan mereka bagi-bagi minum, ya, soft drink, snack, dan lain sebagainya. Semua dibagikan, hanya saya yang tidak. Saya tetap duduk dengan santai. Mereka mendarat di sebuah tempat, transit di sebuah gereja, lalu diajak makan siang oleh gereja itu, rupanya kenalan mereka. Dan begitu turun dari mobil, semua makan, tidak ada satu orang pun tawar saya makan. Dan saya duduk diam di situ seperti orang bodoh, ya. Sudah mau jalan baru pendeta datang, ya, bilang, sudah makan belum? Belum. Makan. Akhirnya saya makan. Setelah itu mau naik lagi, barang-barang dinaikkan ke mobil lagi, saya yang disuruh-suruh naik. Saya naikkan barang itu sampai di sana, pelayanan di sana tidak ada air. Jadi kalau mau mandi itu mesti tarik air dari sumur. Dan tiap hari mereka perintah saya tarik air. Saya tarik air juga. Lama-lama saya jadi emosi. Ini manusia-manusia ini kurang ajar ini, ya. Maka saya tidak tahan lagi, saya panggil ibu rektor itu, sini ibu. Ibu duduk, saya bicara. Saya cerita tragedi yang saya alami. Mulai dari hari pertama pikul tas, pikul aqua, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai di sini diperintah-perintah ambil air dan sebagainya, tidak menghargai saya. Tolong ibu sudah kasih tahu mereka saya ini siapa. Ya. Tolong kasih tahu mereka bahwa saya juga dosen STI. Tolong kasih tahu mereka bahwa saya pendeta. Tolong kasih tahu mereka bahwa saya ini YouTubers. Tolong kasih tahu mereka bahwa saya penulis buku. Tolong kasih tahu mereka saya KKR dan seminar di mana-mana. Tolong kasih tahu mereka bahwa siaran-siaran di radio saya yang pegang. Tolong beritahu mereka. Akhirnya ibu itu kumpul mereka. Setelah kumpul mereka baru kasih tahu, kalian tahu siapa yang kalian perintah-perintah itu suruh tarik air dan segala macam tidak kasih makan? Itu pendeta top di Kupang. Itu pendeta yang punya siaran di TV, di radio dan sebagainya. Setelah diomong semua, waktu ibu itu omong, itu dia itu adalah dosen, dia itu adalah penulis, dia itu adalah penyiar radio. Pada waktu omong begitu dalam hati saya, itu dengar baik-baik, tahu saya siapa. Hari itu saya puas betul ya. Dan mereka habis itu minta maaf. Tapi setelah mereka minta maaf, saya lalu pikir, Tuhan, kayaknya saya belum rendah hati. Ya. Dari situ saya belajar rendah hati itu adalah bersedia diperlakukan tidak adil.
Walaupun kita tidak layak. Dan Yesus tidak layak diperlakukan secara brutal seperti itu. Tapi ternyata dia menerima semua, taat sampai mati. Gara-gara itu, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan ketaatan dan ketundukan Yesus pada Bapa, dia bisa bersinergi dengan Allah Bapa di dalam proyek pelayanan untuk penebusan dunia ini. Kalau begitu, kesimpulan kita apa? Bahwa untuk menciptakan sinergi dalam hidup dan pelayanan, pertama adalah kita tidak boleh cari kepentingan diri sendiri. Kedua, harus menganggap yang lain lebih penting dan memiliki kerendahan hati. Kristus menjadi teladan. Gereja-gereja GKIN wilayah Surabaya, kita harus bersinergi satu sama lain. Dan untuk menciptakan sinergitas semacam itu, maka marilah kita masing-masing gereja punya kelebihan, punya kekurangan, punya kemajuan, punya kemandekan masing-masing. Tapi marilah kita tidak mencari kepentingan diri sendiri dan menganggap gereja kita lah yang paling hebat, gereja kita paling top, gereja kita paling maju. Tidak. Tapi mari kita melihat kelebihan-kelebihan satu sama lain sambil menyoroti kekurangan kita dan memiliki kerendahan hati supaya kita bisa bersinergi di dalam mengembangkan pelayanan kita. Itulah tema kita, bersinergi di dalam pelayanan. Kiranya ini boleh melengkapi kita di dalam membangun pelayanan Gereja Kristen Injili Nusantara daerah Surabaya dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami sudah mendengar firman yang melandasi acara musda kami pada hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa bersinergi bukanlah hal yang mudah. Karena iblis lebih mementingkan atau menginginkan perpecahan di antara kami. Tapi kami diberi nasihat, Tuhan, supaya sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak mencari kepentingan diri sendiri. Antar gereja, satu gereja dengan gereja yang lain. Menganggap yang lain lebih penting, lebih utama, lebih baik dari kami. Dan bukan menyoroti kelebihan dan kebaikan kami saja. Dan berikan kami kerendahan hati. Seperti yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga dengan itu, dia menundukkan diri kepada Bapa. Dan melayani dalam pekerjaan penebusan. Sampai akhirnya, Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya pada akhirnya, dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Tolong kami, rendah hati adalah sesuatu yang sulit, tapi tolonglah kami meneladani Kristus, dan dengan kerendahan hati itu kami boleh bersinergi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kami lewat firman. Dalam nama Yesus itu kami berdoa. Amin.